Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari sekalian. Pagi ini kita mau kembali bersekutu untuk bisa mempersiapkan hati kita untuk bisa mendengarkan pesan Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami masih hidup, kami masih bisa bernapas lagi ya Tuhan. Hari ini ajar kami untuk hidup semakin dekat pada Engkau, semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Izinkan kami mempersiapkan hati kami ya Tuhan sebelum kami memulai hari kami untuk melihat kehendak Tuhan untuk kami di hari-hari yang akan datang. Mari kita menyembah Tuhan. Ku mau nyanyi tenggelam di dalam kasih-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, di hadapan tata-Mu. Katakan penuh Roh Suci, penuh Roh Suci, mengalir bersamamu. Betapa indahnya bersamamu Tuhan. Katakan hanya Kau yang telah merebut hatiku, memeluk dengan lengan-Mu, menghiburkan diriku. Oh, kasih-Mu melingkupiku selalu. Ku tak mau berpisah lagi denganmu selamanya. Ku mau nyanyi tenggelam di dalam kasih-Mu, masuk dalam hadirat-Mu, di hadapan tata-Mu, penuh Roh Suci, mengalir bersamamu. Betapa indahnya, katakan bersamamu, bersamamu Tuhan. Hanya Kau yang telah merebut hatiku, memeluk dengan lengan-Mu, menghiburkan diriku. Oh, kasih-Mu melingkupiku selalu. Ku tak mau berpisah lagi denganmu selamanya. Katakan hanya
telah merebut hatiku, memeluk dengan lenganmu, menghiburkan diriku. Kasih-Mu, kasih-Mu melingkupiku selalu. Ku tak mau berpisah lagi. Denganmu selamanya, ku tak mau berpisah lagi. Denganmu selamanya, ku tak mau berpisah lagi. Denganmu selamanya. Kira marabaya karamarala makasyana maramu. Kami menyembah-Mu Tuhan lebih lagi. Oh, Kau ada di tempat setiap kami. Kira maralamaya shikara lama-lamaya dabaralamaya so. Menyanyikan pujian bagi-Mu Yesus, kami menyembah-Mu. Oh, kira maralama kasyana lama kasyana marama se. Haleluya. Oh, kira marabaya sikara lamaya ra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 . Kiara lama kasyana maralamaya karabaya se. Yesus, kami menyembah-Mu, kami mengasihi-Mu lebih lagi mengalir di tempat ini. Oh, kira marabara lama kasyana maralama karamaralama yasyana rararara. Kira lama yasakara lama marabara rarararararara. Oh, Yesus, Yesus, hanya Kau yang telah merebut hatiku, memeluk dengan lengan-Mu, menghiburkan diriku. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu melingkupiku selalu. Ku tak mau berpisah lagi. Denganmu selamanya. Sekali lagi katakan, hanya Engkau, hanya Kau yang telah merebut hatiku, memeluk dengan lengan-Mu, menghiburkan diriku. Katakan kasih-Mu,
kasih-Mu melingkupiku selalu. Ku tak mau berpisah lagi. Denganmu selamanya, katakan ku tak mau berpisah lagi. Denganmu selamanya, ku tak mau berpisah lagi. Denganmu selamanya. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Engkau sudah membawa kami ke momen ini ya Tuhan. Terima kasih untuk pujian yang sudah dinaikkan. Kami enggak mau berpisah dari Tuhan. Hari ini Yesus bicara pada kami. Kami mau mendengar. Kami mau menunggu-nunggu Engkau mengungkapkan hati-Mu pada kami. Supaya pada momen ini kami bisa benar-benar bertemu dengan Tuhan. Hari ini kami bisa melihat Tuhan dengan secara nyata. Kami bisa melihat bahwa kami bisa bertemu muka dengan Tuhan. Dan memulai perubahan hidup kami. Mulai di momen ini ya Tuhan. Di doa pagi kami hari ini. Terima kasih, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu lebih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sekali lagi. Hari ini lagu tadi benar-benar menyentuh hati saya. Seakan Tuhan itu bertanya, Angeline nama saya by the way. Apa kabar hari ini? Kamu baik-baik saja? Dan rasanya hari ini Tuhan juga mau menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari semua di rumah. Apa kabarnya hari ini? Apakah Bapak Ibu semua baik-baik saja hari ini? Saudari-saudari semua baik-baik saja hari ini? Mungkin kalau ketemu orang yang baru kenal, kalau tanya apa kabar hari ini, pertanyaannya selalu, oh puji Tuhan saya baik. Belum tentu padahal kondisi Anda baik-baik saja. Tapi kalau Anda bertemu dengan orang-orang yang dekat dengan Anda, kenal dengan Anda, kalau orang itu tanya, gimana kabarnya? Kadang-kadang Anda bahkan tidak bisa jawab. Anda cuma bisa meluk orang itu dan bilang, saya lagi struggling, saya lagi ini dan lagi itu. Dan orang itu akan mengerti. Nah, hari ini tema bulan Agustus adalah tentang bagaimana kebangunan rohani itu bisa dibawa di dalam keluarga kita, di dalam kota kita. Tapi izinkan hari ini saya bertanya pertama kali sebelum kita berpikir melangkah jauh kepada revival di keluarga kita, di kota kita, di lingkungan kita. Pertanyaannya apakah Anda sudah punya kebangunan rohani itu di dalam diri Anda pribadi? Sebab akan sulit untuk menjadi revivalist, menjadi orang yang membawa kebangunan rohani kalau di dalam diri Anda sendiri ternyata Anda belum mengalami kebangunan rohani itu. Nah, hal ini membuat saya berpikir sebetulnya apa sih kebangunan rohani itu? Kebangunan rohani itu sebetulnya atau kata revival dalam bahasa Inggrisnya berasal dari akar kata yang sama. Yang namanya revive atau bangun. Artinya kondisi di mana sesuatu yang mati suri, sesuatu yang tidur itu bangun. Seperti Anda bangun setiap pagi, Anda terbangun, Anda kebangun ya kan. Nah kalau kebangunan rohani yang pasti adalah suatu hal yang bangun, yang bangkit di dalam kerohanian Anda. Sesuatu yang dulunya mati, sesuatu yang dulunya tidur, tiba-tiba bangkit, tiba-tiba bangun. Satu hari waktu saya merenungkan hal ini, saya dengerin anak saya itu lagi telepon dengan teman-temannya, mereka lagi meeting tentang bagaimana mereka bisa mengadain KKR di sekolahnya.
kebangunan rohani. Kemudian saya, wow, anak-anak teenagers ya, sudah mau jadi revivalist. Dan itu membuat saya berpikir, kapan ya terakhir saya berpikir tentang membawa kebangunan rohani? Kapan terakhir Anda, Bapak Ibu, berpikir tentang kebangunan rohani, menjadi orang yang membawa kebangunan rohani? When was the last time, kapan terakhir Anda merasa berkobar-kobar untuk Tuhan? Kapan terakhir Anda menangis untuk jiwa-jiwa? Apakah selama ini tangisan Anda hari-hari ini untuk jiwa-jiwa atau tangisan Anda hari-hari ini untuk kesusahan hidup? Kapan terakhir Anda berkobar-kobar untuk Tuhan? Apakah kobaran api itu untuk pelayanan kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, atau kobaran api itu karena Anda jengkel, Anda marah dengan orang lain, dengan situasi hidup, dengan apa yang terjadi dalam hidup Anda hari-hari ini? Hari ini izinkan saya untuk mengingatkan bahwa mari kita kembali kepada apa yang disebut sebagai revival. Have a personal revival. Kebangunan rohani di dalam diri Anda. Apakah jiwa Anda, apakah pikiran Anda, perasaan Anda itu saat-saat ini masih hidup, sudah terbangun, atau masih tidur, bahkan mati suri. Seringkali kesusahan hidup, doa yang tidak kunjung terjawab, penantian panjang, masalah demi masalah yang terjadi, penumpukan masalah kecil-kecil bahkan yang Anda biarkan terjadi itu membuat perasaan Anda itu jadi kebal seperti mati rasa. Kadang-kadang hal ini dan hal itu atau bahkan hal sepele cuman repot, sibuk, terus akhirnya membuat Anda itu capek dan nggak kepikir lagi bahwa sebetulnya roh dan jiwa Anda itu saat ini ya itu tadi kebal. Orang kalau stres tuh rata-rata sukanya tidur karena kalau tidur tuh nggak kepikir kecuali dapat mimpi buruk ya. Kalau enggak tidur tuh bisa menghilangkan stres katanya. Karena itu orang kecanduan obat penang, obat tidur. Bahkan ada yang membuat dirinya kebal mati rasa itu dengan main game, dengan nonton, rally sepanjang hari untuk bisa melupakan, menghilangkan dunianya nyata itu untuk bisa. Orang-orang semacam itu sebetulnya tanpa sadar jiwanya sedang tidur, berusaha menidurkan jiwanya, mematikan perasaan dalam jiwanya. Hari ini Tuhan itu mau membangunkan jiwa yang tertidur, jiwa yang mati suri oleh karena kesibukan, kesusahan hidup, penantian, kecapean untuk menantikan janji Tuhan. Hari ini saya berdoa bahwa firman Tuhan yang disampaikan lewat doa pagi ini adalah firman yang dapat membangunkan Anda. Revival itu atau kebangunan rohani itu bukan tentang event besar, bukan tentang pembicara spektakuler yang membawa mujizat atau suatu situasi di mana ada ribuan orang datang. Revival itu tentang bagaimana seseorang menemukan Tuhan kembali. Revival itu bukan event. Revival itu adalah suatu hasil dari perjumpaan dengan Tuhan. Kapan terakhir Anda berjumpa dengan Tuhan? Event, mujizat, ribuan orang yang hadir, semua hal yang spektakuler itu adalah seperti alat kejut jantung yang bisa membantu jantung seseorang itu berdetak kembali. Revival dalam bentuk event itu adalah alat kejut jantung yang bisa membuat Anda, mengkatalis Anda untuk berjumpa dengan Tuhan. Tapi nggak perlu nunggu event itu, nggak perlu Anda didoakan oleh seorang pendeta besar. Tidak perlu Anda menunggu mujizat yang spektakuler. Tuhan itu bisa hadir di hal-hal natural, di hal-hal sehari-hari, di hal-hal yang rasanya itu nggak ada apa-apanya. Selama di dalam perjalanan hidup Anda, di dalam sepinya saat teduh Anda setiap pagi, Anda bertemu dengan Tuhan. Di hari itu pun, di pagi ini pun, Anda bisa mengalami kebangunan rohani itu. Kebangunan rohani itu bukan cuma tentang hati yang meledak-ledak untuk Tuhan karena ada satu insiden tertentu, karena Anda berada di dalam ibadah yang rame, di dalam ibadah yang gegap gempita, dengan musik yang lengkap, bahkan dengan cuman bisikan angin pada saat Anda duduk di malam hari,
dan Anda bisa merasakan Tuhan di dalam perasaan yang sangat tenang, Anda bisa punya revival itu. Mazmur 73 ayat 21 sampai 23 mengatakan, Asaf yang menulis bahkan mengatakan bahwa ketika hatiku terasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Bukan tentang perasaan Anda itu lagi pingin enggak cari Tuhan. Bukan tentang perasaanku lagi berkobar enggak sama Tuhan. Asaf itu berkata bahwa bahkan pada saat hatiku pahit, pada saat buah pinggangku menusuk-nusuk, pada saat aku cemas, pada saat aku gelisah, pada saat aku tidak mengerti, baca firman Tuhan tidak ngerti. Dengerin khotbahnya pendeta ini rasanya nggak ada yang masuk. Tetapi kalau Anda tetap berada dekat Tuhan, pada saat Anda tetap memegang tangan Tuhan. Seperti lagu tadi, ku tak mau berpisah denganmu. Di saat itu kebangunan rohani pribadi Anda bisa terjadi. Anda tidak perlu, Tuhan Yesus itu datang kepada orang yang lumpuh, di kolam Bethesda, Tuhan bilang, angkat tilammu dan berdirilah. Orang itu bilang, gak ada yang nolong saya. Tuhan bilang, loh ada Tuhan loh di sini, ada saya di sini. Kamu gak perlu orang bantuin kamu untuk ngangkat tilammu. Ada aku di sini. Sama seperti hari ini, mungkin di sekeliling Anda gak ada siapapun. Mungkin hari ini Anda tidak tahu mau nelpon siapa ini untuk nanya supaya saya ini bisa bertemu Tuhan. Kok gak ada event di mana saya bisa menemukan Tuhan, Anda nggak perlu hal itu. Itu bisa jadi katalis. Tapi bahkan di saat teduh Anda, pada saat Anda tekun mencari Tuhan, Tuhan itu menunggu. Dan Tuhan itu bisa memberikan revival itu hari ini, detik ini kepada Anda. Kebanggaan rohani tidak tergantung kepada ini dan itu. Kebangunan rohani tergantung kepada apakah Anda mau tetap datang kepada Tuhan, tetap setia menunggu Tuhan. Apapun yang Anda rasakan, apapun yang situasi apapun yang Anda rasakan hari ini. Sama seperti Yusuf, kalau Anda lihat ceritanya Yusuf itu di dalam ceritanya nggak ada satu event di mana Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf, nggak ada. Tapi saya yakin Yusuf ini mengalami revival, dia punya kebangunan rohani. Kenapa kok saya bisa mengatakan dia punya kebangunan rohani? Karena jiwanya nggak terpuruk pada saat dia diikat, dibawa sebagai budak. Hatinya gak terpuruk. Artinya dia tidak menidurkan jiwanya. Dia tidak mematikan hatinya. Dia dekat terus sama Tuhan. Walaupun pada saat dia di penjara, dimanipulasi, dihasut, disalahin, dia tetap dekat sama Tuhan. Hatinya tetap murni. Tidak mungkin orang yang tidak mengalami kebangunan rohani bisa tetap positif di dalam situasi hidup yang seperti itu. Pada saat di dalam kesendiriannya, pada saat tidak ada orang yang menolongnya, pada saat tidak disebutkan ada nabi yang mendoakan dia. Tidak ada nabi di dalam penjara itu yang mendoakan dia. Tidak ada KKR yang datang mengunjungi penjaranya, tidak ada. Tapi tetap dia mengalami kebangunan rohani itu. Kapan dia mengalami kebangunan rohani itu di masa-masa terburuk dalam hidupnya, saya yakin disitulah di mana Tuhan menemuinya. Disitulah dia mengalami revival itu. Mika 7 ayat 7-9 mengatakan, tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Tuhan yang menyelamatkan aku, Allahku yang akan mendengarkan aku. 8b mengatakan, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Berikutnya di bagian terakhir di ayat 9 mengatakan, sampai dia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami kasih-Nya. So, apapun kondisi Anda hari ini, Anda lagi merasa oke atau enggak oke. Kalau Anda sedang enggak oke, saatnya saat ini jangan mengubur diri dalam kesedihan, jangan terus membiarkan diri Anda mati, kondisi kerohanian yang Anda mati. Atau kalau Anda merasa saya baik-baik saja, tapi pertanyaan saya, Anda baik-baik saja dibandingkan kondisi Anda yang lama, apakah Anda ini masih dalam keadaan, saya stabil stabil itu maksudnya apa? Apakah cinta Anda sama Tuhan itu semakin dalam, atau ya sama flat dari dulu sampai sekarang? Anda tidak akan bisa membawa revival itu, mungkin hal itu namanya tidur, walaupun gak mati namanya tidur.
Tapi Anda belum bangun. Hari ini Tuhan tuh mau bawa Anda lebih tinggi. Tuhan mau membawa Anda lebih dalam kasih-Nya. Tuhan mau menemui Anda. Tapi apakah Anda mau bangun? Apakah Anda mau menerima cintanya Tuhan? Apakah Anda mau lebih dalam? Apakah Anda mau kembali? Revival tidak sama dengan breakthrough. Kadang-kadang di banyak hal seperti hal ceritanya Yusuf, breakthrough itu baru terjadi pada saat dia dipanggil oleh Firaun keluar dari penjaranya. Tapi saya yakin bahkan pada saat breakthrough itu belum jadi, kepositifan hati ini menunjukkan bahwa di dalam sepanjang hidupnya yang berat, di dalam pergumulan yang berat, revival itu terus terjadi. Artinya revival itu bukan cuma satu event. Revival pribadi tidak bisa menjadi cuma satu event dalam hidup kita. Itu harus terus terjadi dalam kehidupan kita. Karena hidup itu naik turun. Dan revival pribadi kita itu harus terus terjadi. Pertemuan dengan Tuhan yang mengubahkan itu terus terjadi. Sebagai manusia kita akan selalu gak sadar capek dan tertidur. Gak sadar kita akan tiba-tiba hilang ingatan, koma gitu ya. Pada saat itu no, saya harus kembali pada Tuhan. Saya harus balik pada Tuhan. Saya harus berjumpa dengan Tuhan lagi. Dan itu mungkin tidak datang dengan cara spektakuler, tidak datang dengan jawaban doa. Bahkan pada saat jawaban doa itu belum datang. Bahkan pada saat jawaban doa atau mujizat yang Anda harapkan itu tidak datang. Seperti orang yang bangun dari koma, yang gak langsung melompat dari ranjangnya dan berlari-lari. Orang yang koma itu buka mata secara natural. Dia harus tetap belajar gerakkan tangannya secara natural. Mungkin revival Anda itu seperti itu. Dengan pelan-pelan membuka mata, dengan pelan-pelan menggerakkan tangan. Revival itu terus merupakan suatu proses sepanjang hidup yang harus Anda alami. So, saya berdoa apapun yang Anda hadapi saat ini, kondisi hidup Anda apapun saat ini, sadarlah bahwa ada waktunya bangun. Hai jiwaku, bangun. Jangan terus tidur. Ayo cari Tuhan sama-sama, ayo bangun sama-sama. Kebangunan rohani revival itu adalah hasil pertemuan pribadi Anda dengan Tuhan. Bangunan rohani itu bukan tentang perasaan kita. Lagi mood enggak? Lagi berapi-api apa enggak? Kadang-kadang enggak perlu berapi. Ketenangan, damai, sukacita yang melampaui akal pikiran. Di tengah semua badai tenang, enggak perlu berapi-api. Ketenangan dan damai di tengah, aku kok enggak takut ya? Harusnya kan aku ini takut. Tapi aku enggak takut ya. Itu sudah berarti ada revival dalam hidup Anda. Kebangunan rohani tidak tergantung pada upaya manusia. Tidak tergantung pada orang ketiga. Tidak tergantung pada pihak luar. Revival itu cuma butuh Tuhan saja. Kalau Tuhan hadir di dalam hidup Anda, then Anda bisa mengalami revival itu. Revival itu adalah proses yang harus terjadi sepanjang hidup Anda. Beberapa orang mengalami hal yang spektakuler, supranatural. Kalau Anda tidak mengalami hal itu, gak apa-apa, gak masalah. Bukan berarti Tuhan tidak hadir dalam kehidupan Anda. Tuhan tetap hadir dalam kehidupan Anda. Di dalam banyak cerita, Daud pun bukan orang yang mengalami mujizat pada saat dia menghadapi Goliat. Dia tidak berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Goliat pergi, tiba-tiba dia jatuh. Enggak, dia tetap harus melakukan perangnya dia. Dengan natural dia harus melakukan tugasnya dia. Sama halnya dengan Yusuf tadi contohnya. Segala sesuatu yang terjadi itu dia harus mengupayakan, dia harus, tidak ada hal yang supranatural, segala sesuatunya tampak natural. Tapi bahkan di dalam hal-hal yang natural itu ada revival di dalam kehidupannya yang terus menerus, yang membawa kepada terobosan. Saya berharap pada saat Anda mendapatkan revival itu, kebangunan rohani pribadi Anda, maka Anda bisa membawa kebangunan rohani di dalam diri Anda ini keluar ke orang-orang di sekitar Anda. Memberkati pasangan Anda, memberkati anak-anak Anda, memberkati pekerjaan Anda, memberkati tetangga Anda, teman-teman Anda, bahkan kota di mana Anda tinggal. Kalau enggak, kalau Anda tidak punya revival itu, semua revivalis akan mengalami revival di dalam hatinya, kebangunan roh di dalamnya untuk bawa revival itu keluar. Jangan pernah bermimpi bahwa Anda bisa menjadi pembawa kebangunan rohani.
kalau Anda tidak memenangkan kebangunan rohani itu di dalam hati Anda. Mari kita menyembah Tuhan dan mari kita meminta kebangunan rohani itu untuk hadir di dalam kehidupan kita. Dengan cara menunggu-nunggu Tuhan, dengan cara menantikan Tuhan, dengan cara memandang wajah Tuhan. Ajarku lebih dalam untuk mengenalmu, Bapakku pintar, layakkan aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu menyenangkanmu, bawaku lebih dalam untuk mengenalmu, Bapakku pintar, layakkan aku bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu
tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Yes Lord. Ya rasa nama ya rasa nama ya rasa nama ya rasa nama ya. Ini kami ya Tuhan, ya rasa nama ya hari ini kami meletakkan ya Tuhan segala sesuatu yang menjadi beban pikiran kami ya Tuhan. Ya rasakan nama ya rasa nama ya kami meletakkan segala sesuatu yang menjadi kesibukan kami hari ini ya Tuhan. Ya rasakan nama ya rasa nama ya rasa hari ini bahkan kami meletakkan mimpi-mimpi kami. Kami meletakkan keinginan kami ya Tuhan akan jawaban doa. Kami letakkan hari ini semua ya Tuhan. Saat ini kami cuman kembali kami ya Tuhan dengan Tuhan. Ya rasa nama kami ingin bertemu Engkau ya Tuhan. Kekasih jiwa kami, ya rasa nama ya rasa yang sudah lama menunggu kami ya Tuhan. Kami cuma mau lihat wajah Tuhan ya Tuhan. Ya rasa nama ya rasa nama ya rasa nama ya rasa nama ya kami mau pertemuan yang tidak, perjumpaan yang tidak terlupakan itu ya Tuhan. Ya rasa nama ya rasa nama ya rasa nama ya ini kami ya Tuhan dengan apa yang kami punya saat ini ya Tuhan. Mungkin dengan hati yang tercapik-capik ya rasakan nama ya rasakan dengan hati yang gelisah. Ya rasakan nama ya rasakan nama ya Tuhan. Kami mungkin tidak punya domba yang sempurna, tidak punya hati yang sempurna. Kami yang punya hari ini ya Tuhan, hati yang cacat, hati yang sudah terluka, hati yang pahit. Tapi ini satu-satunya yang kami punya ya Tuhan. Ya rasakan nama ya rasa hati yang lelah. Ya rasakan nama ya rasakan nama ya rasa. Ampuni kami kalau kami tidak bisa memberikan pemberian yang terbaik. Tapi hanya ini yang kami punya ya Tuhan. Kami persembahkan ya Tuhan. Kami menunggu-nunggu ya Tuhan. Kami mau berbalik pada Engkau hari ini ya Tuhan. Kami mau lihat revival-Mu terjadi hari ini ya Tuhan. Jangan besok ya Tuhan. Jangan besok, hari ini. Jangan nanti ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan kami mau melihat Engkau. Kami mau berjumpangkan Engkau. Ya rasakan nama ya rasakan nama ya rasakan nama. Tuhan temui masing-masing orang di rumah mereka pagi ini. Di kantor mereka hari ini. Di meja dimanapun mereka sedang berdoa hari ini ya Tuhan. Hati-hati yang haus, yang kepingin ketemu Tuhan. Yang kepingin revival itu ya Tuhan. Yang ingin berjumpa dengan Tuhan. Temui mereka hari ini ya Tuhan. Ya rasikine maya rasikana maya. Ya rasakan maya. Kami tidak minta apa-apa. Kami tidak minta bahkan jawaban doa. Kami minta ketemu Tuhan. Saya tahu, saya yakin hari ini di rumah Anda, di tempat kerja Anda, dimanapun Anda berlutut berdoa hari ini ada Tuhan di sana. Bangkit, angkat tilammu. Hari ini adalah hari kebangkitan bagi jiwamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkit. Bangkit dari kematianmu. Bangun dari tidurmu. Mulai hari ini engkau akan melihat hidupmu berbeda. Hari ini engkau akan melihat masalahmu, duniamu, kesulitanmu, dirimu, gambar dirimu, keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, tidak dengan pandangan yang sama, tidak dengan perspektif negatif, tidak dengan perspektif kematian, tapi dengan perspektif kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya mujizat kami sudah terjadi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kebangunan rohani itu sudah terjadi dalam diri kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dengan kebangunan rohani yang kami nikmati detik ini juga, hari ini juga. Kami berjanji ya Tuhan, kami akan bangkit berdiri menjadi pembawa kebangunan rohani-Mu. Dimanapun kami berada. Kemanapun Engkau akan bawa kami. Sehingga kami bisa melihat bahwa bersama dengan Engkau. Dengan kebangunan rohani yang kami alami hari ini. Di pagi ini.
maka kebangunan rohani Tuhan akan bisa terjadi dimanapun kami melangkahkan kaki kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan hari ini. Kami menyerahkan semua yang sudah kami dengarkan hari ini dan kami doakan hari ini. Kami percaya bahwa kami sudah menerimanya. Kami percaya bahwa kebangunan rohani itu sudah terjadi. Dan minggu ini pada saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, berkat Tuhan menyertai kami dan kami akan melihat perubahan itu mulai terjadi. Sejak di saat ini di mana kami melihat dan kami merasakan dan kami meyakinkan dengan iman bahwa kebangunan rohani itu sudah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau dedikasikan minggu ini ya Tuhan, kehidupan kami sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Semoga Anda terberkati dengan doa pagi kali ini. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan memberkati.